Suara ayam jantan menggema pelan dari kejauhan, menandakan fajar baru telah datang. Udara pagi di desa Kemiren terasa dingin menusuk tulang. Embun menempel di dedaunan dan kabut tipis masih menggantung di antara rumah-rumah bambu. Dari arah jalan setapak yang mengarah ke hutan, tampak sosok Sastro berjalan terseok-seok membawa karung kecil di pundaknya. Wajahnya tampak pucat, matanya merah, tapi ada senyum ganjil yang tersungging di bibirnya. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu perlahan. Narti masih terbaring lemah, sementara Wira duduk di sampingnya dengan wajah cemas. Begitu melihat ayahnya datang, bocah itu berlari memeluknya. "Bapak, Bapak dari mana? Kami khawatir Bapak gak pulang," kata Wira pelan. Sastro tersenyum, mengelus kepala anaknya. "Bapak cuma pergi mencari rezeki, nak." Ia menatap Narti yang tampak semakin pucat. Sastro merogoh karungnya, mengeluarkan beberapa koin emas kuno dan beberapa keping uang lusuh. Narti terkejut. "Dari mana uang sebanyak itu, Mas?" Suaranya lirih. Sastro hanya menjawab singkat, "Dari hasil kerja keras Bapak di luar desa." Ia tak ingin menceritakan apapun malam itu. Beberapa hari berlalu, keadaan rumah Sastro mulai berubah. Ia membeli beras, lauk, dan obat untuk istrinya. Perlahan kesehatan Narti mulai membaik. Wira tampak lebih segar, mulai tersenyum kembali. Tetangga-tetangga yang dulu memandang rendah Sastro kini mulai heran. Mereka tahu betul, tak mungkin seorang pengrajin anyaman bisa mendadak memiliki uang sebanyak itu. Tapi Sastro hanya tersenyum setiap kali ditanya. "Rezeki sudah diatur Gusti Allah," jawabnya dengan nada tenang, meski di dalam dadanya ada rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam pertama setelah ia kembali dari Alas Purwo selalu dipenuhi mimpi aneh. Dalam tidurnya, Sastro sering melihat mata raksasa berwarna hijau menatap dari dalam kegelapan. Kadang ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, telinga berdenging dan jantung berdebar keras. Namun, di balik rasa takut itu, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam penglihatannya. Kini setiap kali ia memandang tanah, ia bisa melihat kilauan samar di bawah permukaan. Semakin ia fokus, semakin jelas bentuk benda yang tersembunyi di sana. Koin, logam, bahkan peti kecil yang terkubur lama. Awalnya ia mencoba mengabaikan kemampuan itu, tapi rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Suatu pagi, ia membawa cangkul dan menggali di belakang rumah, di tempat yang matanya tunjukkan ada sesuatu. Dan benar saja, dari tanah itu muncul gelang emas dan beberapa koin tua. Sastro terdiam. "Ini nyata," bisiknya dengan wajah bergetar. Namun sore harinya sesuatu terjadi. Saat ia pulang, Wira mengeluh bahwa matanya perih dan pandangannya mulai kabur. Narti mencoba menenangkannya, tapi anak itu terus menangis, mengeluh gelap meski siang masih terang. Sastro membeku di tempat. Kata-kata perempuan dari sendang kasat mata kembali menggema di kepalanya. "Setiap kali kau gunakan matamu, seseorang yang kau cintai akan kehilangan penglihatannya." Ia berlari ke kamar, menutup pintu dan menjerit pelan. "Tidak, aku gak mau begini." Tapi semua sudah terlambat. Malam itu, Wira benar-benar kehilangan penglihatannya. Matanya masih terbuka, tapi pandangannya kosong. Dokter kampung yang datang keesokan harinya pun hanya bisa menggeleng. "Mungkin penyakit bawaan, mungkin kutukan. Saya nggak tahu pasti," kata sang tabib sambil mengusap janggutnya. Sejak hari itu, rasa bersalah mulai menggerogoti hati Sastro. Ia tak berani menatap anaknya terlalu lama. Tapi di sisi lain, kebutuhan terus mendesak.
Narti yang mulai sehat kini butuh biaya lebih untuk pengobatan lanjutan. Dan meski ia berjanji tidak akan lagi menggunakan mata itu, dorongan untuk mencari harta lebih besar semakin kuat. Beberapa malam kemudian, Sastro kembali diganggu mimpi. Dalam mimpinya, perempuan dari Sendang muncul lagi, berdiri di tepi rumahnya. "Kenapa berhenti, Sastro? Kau masih bisa dapat lebih. Bukankah keluargamu butuh banyak uang?" Sastro menunduk. "Tapi, anakku, matanya." Perempuan itu tertawa pelan, lembut tapi menyeramkan. "Itu harga kecil untuk kehidupan yang lebih baik. Bukankah kau sudah tahu sejak awal?" Sastro terbangun dengan nafas tersengal. Ia menatap wajah Wira yang sedang tidur, lalu menatap istrinya yang tampak damai di samping anak mereka. Ia menangis tanpa suara. Namun, keesokan harinya, ia tetap membawa cangkul dan pergi ke ladang kosong di pinggir desa. Matanya kembali menunjukkan kilauan samar di tanah itu. Ia tahu apa yang akan terjadi, tapi tangannya tetap menggali. Hari-hari berikutnya, rumah Sastro semakin makmur. Ia membeli kambing, memperbaiki rumah, bahkan punya simpanan emas. Tapi setiap kali ia pulang dengan hasil temuan baru, tubuh Narti semakin lemah. Ia sering mengeluh pusing, penglihatannya mulai kabur seperti Wira, hingga pada suatu malam saat hujan turun deras, Narti memanggilnya dengan suara pelan. "Mas, kamu sebenarnya dapat semua ini dari mana?" Sastro diam lama. Api lampu minyak bergetar dan bayangan wajahnya terlihat gelap di dinding. "Aku cuma ingin kamu sembuh, Narti," jawabnya akhirnya. Narti menggenggam tangan suaminya. "Aku tahu, Mas, tapi aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Aku cuma minta satu hal. Jangan lagi cari harta dari tempat yang gak seharusnya." Kata-kata itu membuat dada Sastro sesak. Tapi malam itu, suara hujan di luar seperti membawa bisikan dari hutan. Ia mendengar nama itu lagi, Sendang Kasat Mata. Suara itu begitu nyata, seolah berasal dari telinganya sendiri. "Datang lagi. Sudah waktunya kau bayar semuanya, Sastro." Ia menutup telinga, menunduk di lantai, tapi bisikan itu tak berhenti. Telinganya berdengung, lalu matanya terasa panas. Ia melihat bayangan perempuan bergaun putih muncul di luar rumah, melayang di tengah hujan. Wajahnya samar, tapi mata hijaunya menyala terang. Sastro menjerit, lalu menutup lampu minyak. Rumah mendadak gelap gulita. Narti terbangun, ketakutan. "Mas, ada apa?" Sastro memeluk istrinya erat. "Aku takut, Narti. Aku udah salah besar." Tapi malam itu, sesuatu mengetuk pintu rumah mereka 3 kali. Tok, tok, tok. Tidak keras, tapi terasa sampai ke tulang. Wira, yang meski buta, mulai menangis tanpa sebab. Narti berusaha menenangkan anaknya, sementara Sastro hanya bisa memandangi pintu yang bergoyang pelan. Ketika ia beranikan diri membukanya, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya genangan air hujan dan kabut yang menebal. Tapi di depan pintu, ada jejak kaki kecil berwarna hitam, seperti bekas lumpur yang tak biasa. Jejak itu menuju ke arah hutan. Sastro menatapnya lama, lalu tahu, malam itu ia tak bisa tidur lagi.
Keesokan paginya, kabar aneh mulai menyebar di desa. Salah satu warga yang sedang mencari kayu bakar di dekat perbatasan Alas Purwo menemukan bangkai kambing milik Sastro. Tapi yang membuat mereka ketakutan adalah matanya. Kedua bola mata kambing itu hilang, dan di tanah sekitarnya terdapat bekas tapak seperti serangga raksasa. Warga mulai berbisik-bisik, menghubungkan semua keanehan dengan Sastro yang tiba-tiba kaya. Mereka menyebutnya pesugihan mata belalang. Rumor itu menyebar cepat. Ada yang bilang Sastro punya perjanjian dengan lelembut Alas Purwo. Ada juga yang mengaku melihatnya berjalan di malam hari ke arah selatan dengan mata menyala hijau. Sastro sendiri semakin terpuruk. Ia tidak makan, tidak tidur. Setiap kali menutup mata, ia melihat perempuan dari sendang itu duduk di tepi air, tersenyum sambil mengelus belalang besar di tangannya. "Kau sudah berhutang terlalu lama, Sastro," katanya dalam mimpi. "Segera bayar atau aku yang akan menagihnya." Ia terbangun dengan keringat dingin, lalu menatap istrinya yang kini benar-benar kehilangan penglihatannya. Tubuh Narti semakin kurus, matanya putih seluruhnya dan suaranya lemah. "Mas, kamu di mana?" katanya lirih. Sastro menunduk di sampingnya, menangis sejadi-jadinya. "Aku di sini, Narti. Maaf, semua salahku." Hari itu, ia memutuskan untuk pergi kembali ke Alas Purwo. Ia tahu hanya ada satu jalan untuk mengakhiri semua ini, mengembalikan apa yang sudah diambilnya. Ia memeluk Wira dan Narti untuk terakhir kalinya, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Di sepanjang jalan, angin bertiup pelan, membawa aroma melati yang familiar. Seolah-olah hutan itu sudah tahu ia akan datang. Ketika matahari tenggelam di balik Gunung Ijen, Sastro sudah berdiri di tepi hutan lagi. Kali ini langkahnya mantap tapi wajahnya kosong. Ia tak membawa cangkul atau karung, hanya sebatang dupa dan parang kecil di tangan. Angin bertiup kencang, suara jangkrik berhenti, dan udara kembali berat seperti dulu. Dari dalam hutan terdengar suara sayap bergetar, seperti serangga raksasa yang mengepak di jauhan. Sastro menatap ke arah kegelapan itu. "Aku datang untuk mengembalikan semuanya," katanya pelan. Tapi suara dari balik pepohonan menjawab lembut, "Sudah terlambat, Sastro. Hutang tak bisa dibayar dengan niat." Suara itu diikuti tawa panjang, dan dari dalam hutan muncul ribuan belalang hijau bercahaya, terbang mengelilinginya. Mata Sastro memanas lagi, tapi kali ini bukan karena penglihatan, melainkan karena terbakar. Ia berteriak, tapi suaranya hilang dalam gelap. Di desa, pada malam yang sama, warga mendengar suara gemuruh dari arah hutan. Beberapa mengaku melihat cahaya hijau besar melintas di langit lalu padam begitu saja. Keesokan paginya, di tepi Alas Purwo, ditemukan caping bambu dan parang milik Sastro. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani pergi ke hutan itu sendirian. Dan di malam-malam tertentu, jika kabut turun tebal, warga desa Kemiren bersumpah mereka masih bisa mendengar suara belalang berkeriapan dari arah selatan, disusul bisikan lembut yang memanggil nama satu orang, Sastro. Suara gamelan samar terdengar dari arah barat, bergema di antara pohon-pohon tinggi yang diselimuti kabut. Sastro berdiri di tepi sendang. Tubuhnya menggigil meski udara di Alas Purwo malam itu begitu lembab dan hangat. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam kendi berisi air sendang yang diambil dengan ritual aneh tadi malam. Bau tanah basah bercampur dengan aroma dupa dari kejauhan.
Di sisi lain air yang berkilau kehijauan itu, bayangan perempuan berjubah putih berdiri tegak. Wajahnya samar, seperti dilapisi kabut tipis. Hanya matanya yang berkilat, tajam, memancarkan cahaya kehijauan yang menembus gelap. Suara lembutnya kembali terdengar, seolah langsung masuk ke kepala Sastro. Uang, kekayaan, kekuasaan, semua bisa kau miliki, Sastro. Tapi kau harus tahu, setiap pemberian memiliki harga. Sastro menelan ludahnya. Apa yang harus aku lakukan? Suaranya gemetar, separuh karena takut, separuh karena putus asa. Perempuan itu tersenyum samar. Kau akan diberi tanda. Bila waktunya tiba, mata yang tersembunyi akan terbuka. Saat itu, jangan pernah menolak. Terimalah segalanya dengan ikhlas dan jangan pernah menatap cahaya itu lebih dari 3 kali kedipan. Sastro kebingungan. Mata yang tersembunyi, cahaya apa maksudmu? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, angin bertiup kencang. Dedaunan berputar seperti pusaran kecil di sekitar tubuhnya. Perempuan itu memudar, larut bersama kabut, hanya meninggalkan aroma dupa dan bisikan yang makin lama makin jauh. Jangan pernah ingkar janji, Sastro. Jangan pernah. Malam itu, hujan turun lagi. Sastro berjalan pulang menembus kegelapan dengan langkah berat. Di pundaknya terasa seperti ada yang menumpang. Tapi setiap kali ia menoleh, hanya kabut yang berputar dan suara jangkrik yang mendadak berhenti serempak. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Entah mengapa, setiap kali mencoba menyebut nama Tuhan, pikirannya dipenuhi suara lembut itu, suara yang sama dari sendang tadi. Ketika ia akhirnya sampai di rumah, Narti tengah tertidur pucat. Wira duduk di samping ibunya, memeluk lutut, menatap ayahnya dengan mata kosong. "Ayah, tadi ada suara dari atap, kayak orang jalan." Sastro menatap langit-langit rumahnya. Ada noda air merembes, tapi tak ada apapun di sana. Ia menenangkan anaknya, lalu memandangi kendi di tangannya. Air sendang itu berwarna jernih kehijauan, memantulkan cahaya lampu minyak yang redup. Dengan pelan, ia menuangkan air itu ke dalam baskom, mencuci wajahnya seperti yang diperintahkan sosok goib itu. Seketika, sesuatu terasa berubah. Tubuhnya hangat, tapi matanya terasa perih. Sekilas, bayangan dirinya di air tampak berbeda. Matanya memantulkan kilat kehijauan, seperti mata serangga yang berpendar di malam hari. Ia berkedip sekali dan bayangan itu lenyap. Keesokan paginya, dunia seolah berubah bagi Sastro. Ia pergi ke pasar membawa anyaman bambunya seperti biasa, tapi kali ini semua orang menatapnya dengan kagum. Setiap dagangannya habis dalam sekejap, bahkan dibayar dengan harga yang tak masuk akal. Ada yang menawar 3 kali lipat, ada yang berebut. Dalam waktu singkat, ia menjadi buah bibir. Sastro si pengrajin miskin sekarang jadi kaya mendadak, kata orang-orang. Ia membeli sapi, memperbaiki rumahnya, dan Narti mulai bisa membeli obat. Tapi anehnya, meski rumahnya makin megah, suasananya makin sunyi. Malam-malamnya kini dipenuhi bisikan.
Kadang ia mendengar langkah kaki di luar rumah padahal tak ada siapapun. Kadang di pojok kamarnya terlihat bayangan kecil berwarna hijau bergerak cepat, seperti belalang raksasa yang menempel di dinding, menatapnya dengan mata bercahaya. Ia mencoba mengusir bayangan itu, tapi setiap kali berdoa, lampu minyaknya padam sendiri. Dan setiap kali ia membuka mata di tengah malam, Wira sering berdiri di depan kamar, menatap kosong ke arah luar rumah. Ayah, kenapa banyak mata di kebun belakang? Pertanyaan itu membuat darah Sastro berdesir. Ia membawa Wira ke kebun, tapi tak ada apapun. Hanya daun-daun pisang yang bergerak pelan terpa angin. Tapi di tanah yang becek, Sastro melihat bekas tapak, bukan tapak manusia, bukan pula hewan. Bentuknya bulat kecil, seperti bekas kaki serangga raksasa yang menancap dalam ke tanah. Malam demi malam berlalu. Kekayaan Sastro makin bertambah, tapi jiwanya makin gelisah. Kadang ia terbangun dengan mata berair, bukan karena menangis, tapi karena dari matanya keluar cairan hijau bening seperti lendir belalang. Ia mulai jarang bicara dengan istrinya. Wira pun menjauh, seolah takut pada ayahnya sendiri. Kadang bocah itu bersembunyi di dapur, menangis pelan sambil berkata pada ibunya, "Ayah, bukan ayah yang dulu, Bu. Ayah sekarang matanya nyala di gelap." Suatu malam, suara perempuan berjubah putih kembali datang dalam mimpi Sastro. Kali ini, ia tidak berdiri di sendang, melainkan di depan rumahnya sendiri. Senyum di wajahnya lebih dingin dari sebelumnya. "Sudah waktunya, Sastro. Mata itu telah terbuka, tapi kau belum menyerahkan gantinya." "Ganti? Apa maksudmu?" Perempuan itu menunduk, lalu menunjuk ke arah dalam rumah. Suara Wira terdengar samar dari kejauhan memanggil ibunya. Setiap kekayaan harus dibayar. Sastro sudah menikmati hasilnya. Sekarang waktunya membayar dengan yang paling kau cintai. Sastro terbangun dengan keringat dingin. Ia berlari ke kamar Wira, tapi tempat tidur anaknya kosong. Jendela terbuka lebar, tirai berayun pelan. Di tanah di bawah jendela, ada bekas lumpur berbentuk kaki serangga, dan di atasnya bercahaya samar 2 titik hijau kecil, seperti mata belalang yang menatapnya dari kegelapan. Ia berlari keluar rumah, memanggil nama anaknya berulang kali, namun yang terdengar hanya suara jangkrik dan samar, suara gamelan yang datang dari arah barat, suara yang dulu hanya ia dengar di alas Purwo. "Wira! Wira nak, jawab ayah, Wira!" Tak ada jawaban, hanya bisikan lembut yang melintas di telinganya. "Jangan menolak, Sastro, jangan menolak." Ia berlutut di tanah, menggenggam lumpur yang masih hangat. Dari sela-sela jarinya muncul kilatan hijau, lalu seekor belalang besar merayap keluar, menatapnya dengan mata bercahaya. Sastro menjerit, tapi belalang itu meloncat ke wajahnya dan lenyap, seolah menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Sastro bergetar hebat, dari telinganya keluar suara dengungan rendah, seperti ribuan serangga berbisik serempak. Matanya berubah semakin terang, kehijauan berpendar di kegelapan. Suara tangis Narti terdengar dari dalam rumah, namun semakin ia mencoba berlari, semakin jauh rumah itu terasa, seakan tanah di bawahnya hidup, menelan langkahnya sedikit demi sedikit. Pagi tiba dengan sunyi. Penduduk desa Kemiren menemukan rumah Sastro dalam keadaan terbuka lebar, tapi tak ada siapapun di dalam. Di dinding rumah tergores tanda aneh berbentuk mata serangga, dan di sudut ruang tamu mereka menemukan ratusan belalang kecil yang menempel diam di dinding, seolah menatap siapapun yang masuk. Beberapa orang berkata
Mereka masih mendengar gamelan dari arah barat setiap malam Jumat Kliwon. Dan kadang, di jalan menuju Alas Purwo, orang melihat seorang lelaki berjalan pelan membawa anyaman bambu, matanya bercahaya hijau, berbisik lirih. "Aku hanya ingin anakku kenyang." Dan sejak hari itu, warga Banyuwangi menamainya Pesugihan Mata Belalang. Ritual terlarang yang konon masih dilakukan oleh mereka yang putus asa ingin kaya, tapi siap membayar dengan nyawanya sendiri atau nyawa orang yang paling mereka cintai. Langit Banyuwangi sore itu berwarna abu-abu pucat. Angin membawa aroma tanah basah yang aneh, seolah bercampur darah dan dupa. Di desa Kemiren, orang-orang mulai menutup pintu lebih awal. Mereka tahu, setiap Jumat Kliwon setelah maghrib, suara gamelan dari arah barat akan terdengar. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. 3 bulan sudah berlalu sejak hilangnya Sastro dan anaknya. Rumah itu kini dibiarkan kosong. Dindingnya ditumbuhi lumut dan anyaman bambu peninggalan Sastro tergantung berdebu di teras. Namun, konon jika malam turun dan kabut mulai merayap dari arah Gunung Ijen, anyaman itu bergoyang sendiri, seperti disentuh angin yang tak terlihat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rangga, keturunan jauh dari keluarga Sastro, datang ke desa itu. Ia seorang peneliti muda dari Surabaya yang sedang menulis tentang mitos dan budaya pesugihan di Jawa Timur. Ia mendengar cerita Pesugihan Mata Belalang dari kakeknya, dan rasa ingin tahunya membawanya ke tempat asal legenda itu. Rangga tak percaya pada hal-hal mistik. Ia berpegang pada logika, berpikir bahwa semua kisah hanyalah wujud keputusasaan orang miskin zaman dulu. Namun begitu ia menginjak tanah di depan rumah peninggalan Sastro, bulu kuduknya langsung berdiri. Udara di sekitar terasa berat, dan dari celah papan rumah itu keluar bunyi berderik lirih, seperti bambu yang digerogoti dari dalam. Ia menyalakan senter. Sinar putih itu menembus debu, menyorot bagian dalam rumah yang penuh sarang laba-laba. Tapi hal yang membuatnya terdiam bukan itu, melainkan ratusan bangkai belalang yang menempel di dinding, kering dan rapuh, tapi matanya masih berkilau kehijauan meski sudah mati. Ini aneh, gumamnya. Ia mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar untuk dokumentasi. Namun begitu lampu kamera menyala, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat dan layar menjadi gelap. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar. Pelan, tapi jelas. Nada-nadanya tidak selaras, seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang bukan manusia. Rangga menelan ludah. Ia mendengar langkah kaki kecil di luar rumah, lalu suara seperti sesuatu yang melompat di dinding. Ketika ia menyorotkan senter ke arah itu, seekor belalang besar, sebesar kepalan tangan, menatapnya dari langit-langit. Matanya berpendar hijau, memantul di wajah Rangga yang mulai pucat. Hewan itu tidak terbang, ia hanya diam, menatap, lalu terdengar suara lirih dari balik tembok. Kau datang mencari kebenaran atau mencari kekayaan? Rangga tersentak mundur. Suara itu bukan gemah, bukan angin. Itu suara manusia, tapi serak dan dalam seperti keluar dari dada yang lama tak bernapas. Ia menyorotkan senter ke arah sumber suara, dan di sudut ruangan, sesuatu mulai bergerak. Bayangan hitam merangkak perlahan keluar dari bawah lantai bambu.
Tubuhnya kurus, kulitnya kering dan berlumut, namun wajahnya masih bisa dikenali. Itu wajah Sastro. Mata Sastro berkilau hijau, bibirnya membiru, dan setiap gerakannya disertai suara gemerisik sayap serangga. Ia menatap Rangga lama sekali, sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku hanya ingin menebus dosa, tapi tempat ini tak pernah memberiku jalan keluar." Rangga terpaku. Ia tidak bisa lari, meski seluruh tubuhnya ingin kabur. Dari punggung Sastro muncul sepasang sayap belalang yang compang-camping, bergetar perlahan. Lalu dari tanah di sekitarnya, puluhan belalang kecil merayap keluar, membenuhi lantai. Mereka semua datang padaku. Aku berjanji memberi makan, dan mereka memberi kekayaan. Tapi setiap janji harus ditepati, setiap janji harus dibayar. Suara Sastro semakin berat. Aku menolak saat waktunya tiba. Aku menolak menyerahkan Wira. Dan sejak itu, aku bukan manusia lagi. Rangga gemetar. "Lalu, di mana anakmu? Di mana Wira?" Sastro menunduk. Dari kegelapan di belakangnya, terdengar langkah kecil. Seorang anak laki-laki muncul. Tubuhnya kering seperti boneka jerami, namun matanya menyala hijau seperti ayahnya. Ia tidak berbicara. Ia hanya menatap Rangga sambil memegang sesuatu. Anyaman bambu kecil berbentuk mata. Ayah sudah membayar. Sekarang mereka ingin lebih. Suara Sastro lirih, hampir seperti bisikan. Mereka butuh jiwa baru untuk menggantikan. Belum sempat Rangga bergerak, Wira melompat dengan kecepatan tak masuk akal, mencengkram pundaknya. Dari telapak tangan bocah itu, muncul belalang-belalang kecil yang masuk ke kulit Rangga, merayap di bawah dagingnya. Ia menjerit kesakitan, namun suaranya tak terdengar keluar dari rumah itu. Sastro menatapnya dengan wajah sedih. "Maafkan aku, Nak. Aku tak punya pilihan. Jika aku tidak memberi, maka kutukan ini akan menelan desa ini." Rangga mencoba melawan. Ia meraih senter yang jatuh dan dengan tenaga terakhir menyorotkan cahaya ke arah wajah Sastro. Seketika, cahaya itu memantul ke mata hijau makhluk itu, dan dalam sekejap, rumah itu bergetar. Belalang-belalang beterbangan, menabrak dinding, menjerit seperti manusia. Suara gamelan berubah jadi teriakan panjang yang menyayat malam. Lalu sunyi. Ketika Rangga membuka matanya, ia sudah berada di luar rumah, tergeletak di tanah. Ponselnya kembali menyala. Di layar, rekaman terakhir menunjukkan bayangan Sastro dan Wira berdiri di depan rumah, sebelum tubuh mereka larut menjadi kabut hijau dan lenyap. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Di dinding bambu yang berlumut, kini hanya tersisa satu goresan besar, lukisan kasar berbentuk mata belalang, dengan tetesan hijau yang masih menetes perlahan. Rangga kembali ke kota membawa hasil penelitiannya. Ia menulis buku berjudul Sendang Kasat Mata, Ritual dan Pesugihan di Banyuwangi. Tapi anehnya, setiap kali bukunya hendak diterbitkan, file naskahnya rusak sendiri. Huruf-huruf berubah jadi simbol aneh, dan di halaman terakhir selalu muncul tulisan, "Janji belum lunas." Beberapa bulan kemudian, Rangga dilaporkan hilang saat melakukan penelitian lanjutan di Alas Purwo.
Di lokasi perkemahannya ditemukan catatan terakhir di buku lapangan. Aku mendengar gamelan dan mata itu menatapku dari air sendang. Setelah kepergiannya, banyak yang mengaku melihat sosok pria muda berjalan di hutan alas purwo menjelang senja, membawa senter mati di tangan, dengan tatapan kosong dan mata hijau yang berpendar di kegelapan. Mereka yang masih percaya pada kisah lama menyebutnya penjaga sendang kasat mata, makhluk baru yang menggantikan Sastro dalam perjanjian abadi pesugihan itu. Dan hingga kini, setiap kali seseorang datang ke alas purwo dengan niat serakah, mereka akan melihat seekor belalang hijau hinggap di bahu mereka dan mendengar bisikan lembut di telinga mereka. Jangan menolak, jangan menatap lebih dari 3 kali. Karena setelah itu, mata yang tersembunyi akan terbuka, dan siapapun yang menatapnya tidak akan pernah menutup matanya lagi untuk selama-lamanya.